Tahun ini, IKN menjadi kecamatan paling istimewa di Indonesia. Jadi pusat pemerintahan Indonesia yang baru, Ibu Kota Nusantara sibuk membangun berbagai fasilitas infrastruktur. Tapi, bagaimana dampaknya untuk warga yang ada di sekitarnya? Berikut ini, wawancara tim jelajah konten infrastruktur dengan PJ Bupati Penajam Pasir Utara. Sedikit ini dari Bapak selaku PJ Bupati, ini gimana sih dampak pembangunan IKN ke sosial budaya dan juga ekonomi ke sekitar Penajam gitu Pak. Nah sebelumnya boleh diceritain nggak sih Pak sebelumnya mungkin alasan kenapa pemerintah itu mengambil lokasi IKN itu di Penajam, karena kan sebelumnya ada muncul nama-nama kota lainnya Pak, kayak misalnya dulu ada di Palangkaraya gitu, di Balikpapan gitu. Nah tiba-tiba di tahun 2019 pemerintah memutuskan untuk mengambil Penajam sebagai lokasi IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau bahasa kami di sini menyatakan isi kabar taka seperti itu ya, Bu En. Yang pertama kalau ditanyakan tadi, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangan teknis atau pertimbangan utama dari pemerintah pusat menentukan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadi ibu kota negara? Tentunya kan pemerintah ini kan dari segala macam segi kan sudah mempertimbangkan, dari letak geografisnya, dari karakteristik daerahnya, budayanya, kemudian lagi masalah masyarakatnya seperti apa. Nah, pertama mungkin yang menjadi pertimbangan dari letak geografis yang menyatakan bahwa rata-rata kan di Kalimantan itu kan tidak ada gempa ya. Kedua, jarang gempa. Kedua, tanahnya juga tersedia luas, artinya kan tidak terlalu besar kos untuk membebaskan. Itu. Ketiga, mungkin masuk dari aspek budaya masyarakat di sini. Rata-rata kan di Kalimantan Timur itu kan sangat heterogen ya, sehingga tidak sulit bagi pemerintah mungkin artinya menjadikan ini menjadi daerah yang nanti apabila menjadi daerah yang metropolitan, artinya kan gaya hidup dengan budaya dan segala macam itu kan tidak terlalu kesulitan. Nah, terakhir mungkin ini kan di tengah-tengah, pulau tengah-tengah, artinya kan ke timur juga sama, ke barat juga sama, jadi artinya di tengah-tengah. Tidak kalau pokoknya di Sumatera Utara itu semua kan jauh dari sana. Ini kan di pertengahan ini, kalaupun dia ke Papua ataupun ke Aceh itu kan hampir sama di tengah-tengah. Itu yang membuat pertimbangannya di sana. Terakhir mungkin sangat infrastruktur kan sangat bisa menjanjikan ya kan, bisa dari udara, dari laut, dari darat. Jadi ini sangat strategis kalau kita sekarang melihat dari laut, artinya kalau kita dari dari pulau Sulawesi masuk ke IKN itu kan sudah masuk ke itu. Jadi begitu sampai nanti dibuat pelabuhan di sana, di daerah IKN di sana itu tidak sampai 25 menit sampai. Demikian juga bandara yang akan dibangun di sini kan, nanti bandara sudah ada, bandara yang existing sudah dibangun, nanti kalau dari bandara ke IKN juga tidak sampai 30 menit. Darat juga konektivitas kan sudah semua. Itu mungkin pertimbangannya di kami. Jadi memang sangat strategis ya Pak, lokasinya ya. Oke. Nah kalau misalnya bicara lokasi kan kita bicara juga mengenai potensi ya Pak. Ini kalau boleh tahu potensi di Penajam ini ada apa aja sih Pak? Misalnya dari potensi alamnya itu apa atau gimana? Gitu. Kalau bicara dengan potensi, ini Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menurut saya salah satu kabupaten yang menjanjikan sangat sangat kaya raya loh. Bayangin aja potensinya migas dengan situ minyak dan gas bumi. Nah terakhir itu kan saya kemarin groundbreaking masalah gas untuk mensupport ke IKN. 3 sumur itu yang gasnya itu sangat besar, yang itu akan nanti mensupport ke IKN itu 1 sumur aja sampai 2038 kalau nggak salah. Itu satu sumur bor yang sudah di itu ya, masih ada 2 lagi. Artinya kan memang dari sumber kekayaan alamnya sangat menjanjikan, belum lagi dari minyak di sini.
Nah, belum lagi tambang, belum lagi perkebunan. Jadi itu membuat mungkin daerah ini ya menurut saya daerah yang punya potensi yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana mengelolanya. Nanti tinggal bagaimana manusianya memanage dengan baik supaya betul-betul itu kekayaan alam itu kan bisa dirasakan masyarakat. Seperti itu. Oke. Pak, ini kan pembangunan IKN terus berlanjut Pak ya. Ya. Nah, gimana sih dampaknya ke Kabupaten Penajam gitu, dan mungkin bisa digambarkan sih Pak, sektor mana aja yang paling terkena dampak dari pembangunan IKN ini? Kalau kita bicara dampak itu kan selalu ada sisi negatifnya. Untuk pembangunan ini sebenarnya kita dari aspek positifnya dulu yang pertama. Yang pertama, artinya ini kan dengan hadirnya ibu kota negara menjadikan ini kan daerah terbuka. Terbuka kan dalam arti yang tadinya ini contoh terbuka untuk masyarakat kedua pembangunan otomatis. Nah, otomatis kenapa pembangunan jalan tadinya kan jalan ke sini kan kita terlihat, sekarang jalannya kan sudah hot mix dengan bagus segala macam dibuat. Artinya kan tertuju dari aspek konektivitas dulu nih pertama. Infrastruktur jalan mau tidak mau kita yakinkan itu sudah bagus. Artinya kan sudah clear semua infrastruktur dalam arti konektivitas. Sehingga daerah ini kan tidak lagi tertinggal atau tidak ada lagi daerah yang tidak bisa dijangkau, semua sudah. Itu dari aspek konektivitas. Kedua, dari aspek ekonomi tentunya ya sekarang sedikit saja dulu, nggak usah bicara banyak. Yang sedikit aja mikro aja. Contoh di Sepaku, Kecamatan Sepaku. Sekarang itu ekonominya kan sangat luar biasa. Berapa pekerja yang ada di sana sekarang? Berarti UMKM kan jalan semua tuh. Nah, sekarang 26.769. Makannya baru tempat tinggalnya tidak semua bisa tinggal. Yang tinggal itu di dalam itu sekitar 16.000. Oke lah 15.000. Berarti kan ada sekitar 11.000 tinggal di luar. Nah, sekarang tinggal di luar tuh baru mau penduduk. Mereka kan kos semua di sana. Nah, kos semua yang tadinya rumah di sana itu hanya di tempat itu sekarang kan berubah menjadi berupa seperti guest house segala macam itu, dan itu ekonomi clear bahwa itu. Tapi disasu dampak positifnya ya, artinya masyarakat kedua sekarang di sana, masyarakat di sana hampir rata-rata sekarang di sana membuat catering untuk masuk ke pekerja. Bayangin aja 16.000 makan 3 kali sehari. Bisa bayangkan berapa menghidupkan UMKM yang ada di sana. Itu asal yang positif yang di sana. Tentu di sisi yang lain sih ada pembangunan yang ada di sana, pembangunan yang hadirnya ibu kota negara mau tidak mau memang menjadikan di sektor perekonomian itu menggeliat di sana. Kalau ditanya ketersediaan bagaimana dengan inflasi kaitannya, nah itulah tugas pemerintah karena dulunya tadinya kan mempersiapkan 196.000 penduduk, sekarang kan tambah lagi 30.000. Ya memang otomatis kan memang itu menjadi tugas pemerintah. Saya pikir dari sisi positifnya lebih banyak. Kalau dari negatif menurut saya dampak yang itu kan paling dampaknya memang satu. Ya artinya dampaknya sekarang ini kan di sana macet nih. Ya kan gitu. Itu satu dampak sosial. Kedua dari masyarakat yang datang banyak nih dari mana datang nah, ya Pak. Tapi jadi sampai sekarang tidak ada tuh gangguan Kamtibnas, nggak ada. Karena mereka kan bekerja. Beda orang datang, eksodus, tapi mereka tidak kerja. Kalau mereka kan begitu datang, sampai sana bekerja, capek siang, malam kan sudah tidur. Berarti kan dari aspek itu yang nggak terlalu ada yang menonjol. Dampak sosial yang ada. Tapi kalau dilihat bagaimana pergaulan, nah memang inilah menjadi penyakit sosial yang mungkin itulah tugas dari pemerintah untuk mencoba bagaimana mengedukasi masyarakat juga terkait dengan hadirnya tenaga-tenaga kerja yang ada dari hampir seluruh Indonesia. Karakteristiknya berbeda-beda. Nah, itulah tugas pemerintah yang ada camat, ada lurah, ada kades, ada kadus, ada RT yang ada di sana. Dengan tentunya tokoh masyarakat atau agama. Pak, tadi kan kalau dari jawaban Bapak, ini kan salah satu sektor yang paling terdampak ekonominya Pak ya. Nah itu bisa digambarkan nggak sih Pak, misalnya dari sisi PAD-nya misalnya dari tahun 2022 sampai 2023 atau ke depan itu gimana sih? Oke. Jadi begini, salah satu yang tolak ukur yang maju dari UMKM aja naik 400% UMKM.
jumlahnya atau? UMKM iya dong, UMKM itu naik 400% itu dari hal biasanya. Nah, 400% kenaikan itu tentunya kan sudah bisa dilihat berapa income yang dia dapat setiap tahun UMKM. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau dilihat sisi apa? Sisi yang secara langsung ke PAD kita. PAD kita kan tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi menggeliat ekonomi ke masyarakat itu kan sudah jelas. Jadi masyarakat itu sudah bisa menghidupi diri sendiri. Artinya kan kita tidak terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk hibah membantu masyarakat dengan kemiskinan. Tidak. Jadi artinya tingkat kemiskinan di sini setiap setiap bulan itu kan setiap tahun itu menjadi sangat sangat rendah. Itu yang pengangguran juga. Pengangguran kan tidak lagi karena di sini banyak menjanjikan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat kan bisa tertampung di perusahaan, otomatis tingkat penghasilannya PDRB-nya kan meningkat bertambah. Oke. Pak, untuk koordinasi dengan pemerintah pusat atau dengan OIKN ke bupati sendiri gimana Pak? Iya. Koordinasi gimana? Karena ini sampai sekarang ini kan notabene bahwa masyarakat yang ada di delinasi yang sudah dibuat batasannya itu masih masyarakat Kabupaten Penajam Pasir sampai hari ini. Sampai hari ini kan masih. Artinya KTP pengurus semua kan masih di kita. Tetapi ada terkait dengan investasi, terkait dengan membuat izin untuk IMB atau PG yang saat ini kita kenal itu memang sudah diambil alih oleh IKN. Tetapi dari aspek pelayanan publik 100% masih disupport oleh kita. Anggarannya kan dari kita untuk masyarakat yang ada di sana, satu kecamatan itu. Nah itu. Kedua, makanya setiap mengambil langkah kebijakan, rata-rata kan saya kan di depan dan bersama-sama karena saya kan harus bicara dengan masyarakat saya walaupun ada OIKN, tapi kita kan tetap bersama-sama bersinergi bergandengan tangan dengan mereka untuk mencoba mensosialisasikan masyarakat kalau terjadi persoalan timbul persoalan yang terkait dengan kemasyarakatan seperti itu. Oke. Kita sangat bagus koordinasinya. Koordinasinya sangat bagus ya Pak. Ya. Oke. Nah kalau dari Bapak sendiri nih, menurut Bapak hambatan terbesar bagi pembangunan dan kelanjutan IKN saat ini itu apa sih Pak? Hambatannya sebenarnya kalau dari hambatannya karena ini kan janji presiden kemarin kan sebenarnya waktu itu kan menyampaikan supaya 17 Agustus ini kan bisa pindah di sini. Nah, tetapi tidak segampang yang kita bayangkan tadi ya. Tidak segampang yang kita bayangkan tadi. Yang pertama mungkin itu tadi bahwa membangun satu ibu kota negara tentunya kan planningnya kan harus jelas ya, karena apa yang disiapkan pertama sumber tentunya sampai sumber daya manusia, ada sumber yang lain, contoh infrastrukturnya, bagaimana ketersediaan air, tersediaan fasilitas yang lain. Kalau mereka mau pindah, bagaimana mereka mau cari makan, bagaimana orang kalau sakit, bagaimana orang ke rumah sakit. Ketiga, kalau mereka umpamanya mau sekolahkan anak, sekolahnya di mana, seperti itu. Sementara sekarang kan sekolah yang sudah ada kan masih di wilayah kita di kecamatan yang sepatutnya belum ada di dalam OIKN yang dibuat di daerah tersebut. Jadi memang ketiga terlihat itu yang memperlambat itu laju pembangunan itu sebenarnya cuaca. Sangat sangat anomali ya Pak. Kalau begitu masuk musim hujan seperti ini ya semua stuck semua karena kan rata-rata di sini kultur tanahnya kalau kering kerasnya bukan main seperti batu. Tapi begitu kena hujan langsung seperti bubur, seperti tanahnya di sini. Jadi begitu nanti kena hujan dia udah langsung kayak becek. Begitu matahari itu kerasnya seperti batu. Jadi memang kultur seperti ini di sini, seperti itu. Jadi ya seperti itulah kondisi-kondisi real yang ada di lapangan. Iya. Pak, kalau boleh diceritain Pak, waktu awal-awal pengumuman dan pembangunan gitu, ada gak sih Pak kayak penolakan dari masyarakat gitu? Dan bagaimana pihak kabupaten sendiri nih untuk meyakinkan masyarakat kalau misalnya pembangunan itu nanti akan berdampak juga ke masyarakat? Contoh hadirnya pembangunan bandara VIP yang ada di Kabupaten Penajam Pasir di luar delinasi IKN. Ini contoh yang saya tangani sendiri ya. Nah, begitu ditetapkan di situ akan dibangun bandara VIP. Nah, oleh karena itu pemerintah menetapkan di daerah
yang sifatnya sudah ditetapkan itu lahan daripada yang dikuasai oleh bank tanah. Nah, setelah itu tidak sampai di situ. Bagaimana masyarakat memahami bahwa daerah ini akan dibangun yang notabene mereka itu dulu di sana berdiam di sana, walaupun pada saat itu kan status tanahnya kan tanah negara, tapi mereka sudah berdiam di sana puluhan tahun. Bagaimana mereka keluar dari sana dan kita nanti keluar akan dibangun bandara, nah itu sedikit ada banyak penolakan pada saat itu, ketidakpahaman mereka sekarang itu gimana kok dia beli negara juga seperti itu, karena kita sampaikan kepada mereka bahwa ini dulu tanah pemerintah kalian tempati, nah sekarang itu mau dipakai oleh pemerintah. Tetapi kan tidak hanya dipakai semata. Nah, kita pakai contoh, kita kasih pendekatan di Perpres itu masalah dampak sosial lingkungannya. Apa yang ditanam di situ kita diganti oleh pemerintah, apapun itu namanya. Makanya kemarin ada pergantian tanam tumbuh itu ada sekitar 2 miliar satu orang untuk dapat. Tetapi setelah itu bagaimana? Jadi sehingga setelah itu tanam tumbuh kita lakukan lagi reforma agraria. Yang orang yang tinggal di sana itu yang sekarang hampir dia punya sumber pencaharian itu kan sudah nggak ada lagi. Makanya itu nanti kita lakukan namanya itu dilakukan reforma agraria, kita lebihkan tanah yang mereka tempati nanti di sana. Tapi tidak utuh seperti jumlah yang mereka miliki. Nanti kita bikin pembatasan yang ada namanya di satu lokasi yang kita sudah siapkan untuk menampung mereka semua yang terdampak dari pembangunan bandara Baby tersebut. Oke, baik Pak. Mungkin penutup kali Pak ya. Ini kesiapan Penajam untuk menyambut 17 Agustus nih Pak, ini seperti apa? Karena kan kemarin kami sempat survei sedikit Pak mengenai penginapannya. Itu udah banyak yang penuh sih Pak. Padahal kan 17 Agustus masih lama. Nah kalau dari pihak Pemkapnya sendiri gimana sih Pak? Kebiasaan baik dari sisi akomodasi atau sisi lainnya gitu? Tapi memang kalau dibuat di sini nanti 17 Agustus dilaksanakan di IKN dengan situasi yang sekarang terus terang memang Kabupaten Pemprov belum siap, betul. Karena di sini kan ya tadi waktu saya datang ke sini pun seperti itu, tapi alhamdulillah kan sudah maju ya, tidak ada memang penginapan yang di sini representatif nggak ada di PPU, sehingga pemikirannya itu akan mereka menginap nanti di Balikpapan atau di Samarinda, dan baru itu baru dibawa ke ikannya. Nah oleh karena itu persoalannya seperti apa sekarang kalau terjadi seperti itu? Nah itu kendalanya memang ya satu ya bagaimana kita kalau mereka nanti pesertanya semua naik mobil dari Samarinda dengan dari Balikpapan, kita harus siap bagaimana tadinya sekarang aja dengan kendaraan yang normal-normal saja sudah macet. Apalagi nanti di 17 Agustus yang diperkirakan pokoknya sekitar 6.000 orang yang hadir. Nah, orang hadir berarti kan mereka ini kan harus betul-betul nanti berangkat dan tujuannya kemana kan seperti itu. Nah, sehingga persoalan-persoalan bukan kita mengatasi seperti apa. Ya kita sudah minta kemarin teman-teman dari Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Kabupaten Kota untuk bersama-sama dengan kita untuk mengatur nanti bagaimana pelaksanaan hari ulang tahun tersebut. Nah, kalau yang lain tentunya masing-masing contoh dari aspek pemberdayaan masyarakatnya seperti apa, dari dari Satpol PP-nya seperti apa, itu kan dari bencana seperti apa. Kalau pada saat itu terjadi hujan deras terus bagaimana? Kan seperti itu ada beberapa memang alternatif yang sudah dipersiapkan oleh kita bersama bicara, dan bahkan hari ini pun masih berbicara dengan tim dari Sekap untuk terkait dengan kesiapan pelaksanaan upacara di IKN tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Jadi kalau saya melihat kalau kita tidak mulai kapan lagi kan gitu. Tapi untuk menjadi sempurna kan butuh waktu. Jadi menurut saya sesuatu yang harus kita apresiasi. Jadi kalau misal untuk pembagian kerjanya Pak antara kabupaten dengan OIKN nanti seperti apa? Misal nanti OIKN mengurus bagian ini atau misal nanti OIKN yang mengurus bagian ini, nanti Pemkab bagian ini. Enggak ada. Sejalan jadinya kan bagaimana? Kalau IKN itu kan ada dilinasinya kan di situ. Nah di luar itu ya kita. Jadi udah ada pembagiannya? Nggak ada pembagian. Jadi nanti dia kan akan ada, jadi gini loh, OIKN itu umpamanya ini, luasannya itu. Di situ kan dia akan membuat nanti aturan di sekitar itu. Di luar itu berlakulah aturan yang ada di kita. Nah yang ada contoh di sini nih,
Ini kalau kita dua gambar ini nih, umpamanya dia dua ini kan di sini semua nih, IKN di situ kan. Nah, orang bermukim di sini termasuk Kecamatan Sepaku yang di sini, lah itulah nanti yang akan memang diatur oleh IKN. Kami saya tidak, kalau nanti sudah ada Kepresnya itu, kita tidak bisa mengatur itu lagi, sudah menjadi salah satu daerah yang berdaulat. Nah, modelnya seperti apa itu yang lagi dicari sekarang, apakah itu, nah, namanya otoritas. Nah, otoritas itu bisa saja otoritas ya tanpa ada DPRD. Nah, seperti apa modelnya? Seperti kalau kita ingat dulu itu di Batam ya, Batam dulu. Iya, Batam. Nah, di Batam. Tapi di Batam itu kan nggak berhasil kemarin itu karena itu tadi dua nih, antara pemerintah dengan otoritas Batam itu kan saling klaim. Nah, kalau sekarang kan ini delineasinya itu ya masuk otoritas IKN, di luar itu kita. Gitu loh. Nah, sehingga yang berlaku di sini nggak ada urusannya dengan kita. Tapi sinergitasnya ada. Contoh, bagaimana kita membangun infrastruktur supaya, nah saya dengan dia, umpamanya kan di situ nggak ada pertanian. Nah, kami ada pertanian, mungkin nanti support ke sana masalah hasil beras, sayur mayur, seluruh mungkin kita support ke dia. Karena kami kan punya lahan pertanian di Babulu. Di situ kan nggak ada pertanian. Nah, itu akan menjadi salah satu kota metropolitan. Nah, itulah kami penyangga ini sekarang yang Kabupaten PPU ini yang notabene kami punya pertanian yang menjanjikan. Kami ada 15.000 hektar tuh pertanian di Babulu. Nanti rencana kita pertanian yang di situ beras, sayur mayur, cabai, terong, semua kan kita ada produksi di sana. Nanti kita masuk ke sana. Itulah kita itulah gunanya kami sebagai penyangga. Tidak mungkin kalau bisa, tidak mungkin dari Jawa lagi datang dari kita untuk mensupport. Tapi mungkin memang yang perlu kita benahi sekarang bagaimana pertanian yang ada di kita ini sekarang itu betul-betul dia itu bisa menjadi bisa pertanian yang sifatnya yang berkelas. Makanya sekarang lagi saya kembangkan smart farming supaya betul-betul hasil dari pertanian itu betul-betul memang bisa mensupport di sana. Kalau tidak, takutnya kan nanti dia mengelola pertaniannya masih seperti yang dulu. Nah, sekarang kan sudah mungkin pengurangan zat pestisida, zat kimia. Kan orang kan tidak mungkin kalau orang dengan itu. Jadi itu ada beberapa memang langkah-langkah yang sedang persiapan sekarang, baik itu pertanian, baik ke UMKM, supaya mereka itu nanti bisa mempersiapkan diri, terutama dengan pengelolaan pertanian yang kita anggap yang lebih higienis lah, lebih yang bebas dari pestisida segitu banyaknya. Kedua juga masalah nelayan, ikan juga kan kami di sini kan ada sekitar 25.000 petani nelayan yang akan nanti support ke sini. Jadi kita harus siap memang menjadi penyangga ini. Kita jadi yang diminta Pak Presiden tidak lagi kita menjadi sebagai sebagai penonton, tapi kita betul-betul kita sebagai penyangga dan bisa menjadi bermitra dengan mereka. Ada akselerasi dengan hadirnya dengan mereka, baik itu di aspek itu tadi, baik itu di sumber daya manusia tentunya. Nah, kami berencana nanti anak-anak dari PPU inilah yang bisa nanti membantu atau bisa menjadi pekerja-pekerja yang ada di sana, tidak lagi datang dari daerah lain. Kami tidak menutup kemungkinan tidak boleh datang dari luar, tetapi kami lebih yakin apabila yang pertama dulu adalah menggunakan tenaga lokal yang ada di kita, sehingga kami pemerintah daerah sekarang tahun ini sedang menggiat-giatnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Karena mau tidak mau, karena di kainnya kan pakai smart city semua kan. Nah, sekiranya kami juga sudah mulai melek juga teknologi kami sekarang sini juga sudah mulai memakai sistem aplikasi juga, walaupun tidak secanggih yang di sana. Minimal contoh seperti surat menyurat di kami sekarang udah paperless semua, udah pakai office, udah nggak pakai itu lagi. Salah satu. Kedua juga kayak contoh
mendaftar di rumah sakit gitu loh, sudah pakai sistem gitu, nggak perlu datang lagi. Baru saya kembangkan kemarin namanya kartu kredit pemerintah. Jadi nanti setiap perangkat daerah itu kalau perangkat itu tidak harus memakai uang, sudah pakai kartu kredit yang sudah disiapkan oleh kita. Jadi sama dengan contoh UMKM kita sekarang yang kita lihat di sini, bisa ditanya mungkin Mas Media juga tahu, ya di situ sudah pakai QRIS gitu loh. Jadi memang ke depan itu kan memang sudah seperti itu, dan bahkan saya bisa saya bangga di Jakarta itu penjual ketoprak itu belum pakai QRIS. Kalau di sini sudah pakai QRIS, penjual pentol, penjual apa tuh udah pakai QRIS di sini boleh dilihat nanti setiap malam minggu bisa dilihat. Itu kan sudah ada. Jadi ini memang kita sudah mempersiapkan kabupaten ini harus bisa betul-betul berkolaborasi dengan ibu kota negara, tidak hanya penonton. Itu yang dikhawatirkan oleh Pak Presiden kepada saya juga, supaya Kabupaten PPU itu bersinergi dan menjadi penopang dan tidak menjadi penonton dan malah tidak menjadi korban dari